Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kembali saya akan membacakan satu kisah dari kitab Fadilah Amal dari bab pertama tentang kisah-kisah sahabat, di mana pada kisah ini saya akan membacakan satu kisah tentang syahidnya Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Sahabat yang beriman insyaallah, Anas bin Nadar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa menyertai perang Badar. Ia sangat menyesal dan sering mencela dirinya sendiri. Ini peperangan besar pertama dalam sejarah Islam dan kamu tidak bisa ikut. Keinginan beliau adalah jika ada peperangan lagi, aku akan menebusnya. Ternyata kesempatan itu datang pada perang Uhud. Ia turut serta sebagai pejuang yang gagah berani. Pada mulanya kaum muslimin telah mendapat kemenangan dalam perang tersebut. Namun karena suatu kekhilafan, kaum muslimin menderita kekalahan pada akhir perang. Kekhilafan itu bermula dari beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjaga di suatu tempat yang khusus. Sebelum aku perintahkan, jangan tinggalkan tempat ini karena musuh dapat menyerang dari arah sana. Ketika permulaan perang, kaum muslimin memperoleh kemenangan. Melihat orang-orang kafir melarikan diri, para sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan menjaga tempat itu meninggalkan tempatnya. Mereka beranggapan bahwa peperangan telah selesai. Orang-orang kafir harus dikejar dan harta rampasan dapat dikumpulkan. Sebenarnya pimpinan jamaah ini sudah melarang dan mengingatkan larangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian jangan meninggalkan tempat ini. Akan tetapi mereka menduga perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya berlaku ketika perang berlangsung. Mereka pun turun dari sana. Saat itulah pasukan kafir yang sedang melarikan diri melihat tempat itu telah kosong. Mereka segera kembali dan menyerang kaum muslimin dari arah sana. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh kaum muslimin, sehingga mereka terdesak karena serangan tiba-tiba itu dan terjepit di antara dua pegunungan, dua kepungan orang kafir. Karena itulah mereka berhamburan ke sana kemari dalam keadaan panik. Anas bin Nadar radhiyallahu anhu melihat seorang sahabat yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu datang dari arah depan. Anas radhiyallahu anhu berkata, "Hai Sa'ad, mau kemana engkau?" "Demi Allah, aku mencium harum surga datang dari arah Uhud." Setelah berkata demikian, ia mengacungkan pedang di tangannya dan menyerbu ke tengah pasukan kafir sambil bertekad tidak akan kembali sebelum syahid. Selepas mati syahid, tubuhnya diperiksa dan ternyata sudah rusak. Terdapat lebih dari 80 luka akibat tebasan pedang dan panah di tubuhnya. Hanya saudara wanitanya yang dapat mengenalinya melalui ujung jari-jari tangannya. Apa faedah dari kisah ini? Faedahnya adalah orang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia pun Allah Subhanahu wa taala memberinya kesempatan untuk merasakan nikmatnya surga. Inilah kisah Anas bin Nadar radhiyallahu anhu yang telah mencium harum surga saat masih hidup. Jika keikhlasan sudah tertanam pada diri seseorang, nikmat surga pun akan dirasakan di dunia. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan pembacaan kisah-kisah sahabat dari kitab Fadilah Amal ini. Semoga apa yang kita dengarkan sahabat yang beriman dapat kita kesankan dalam hati dan kita niat untuk amal, sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mendengar perkara ini.
Lebih sempurnanya majelis ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.